Baik, nama saya Rehan Fanani dengan NPI 14390064. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal EAS Mekanika Tanah 2 dengan soal seperti yang di layar. Oke, kita lanjut ke soal pertama. Di sini diketahui B atau H-nya di sini 3 plus 4. 4 di sini adalah N. N saya itu angka terakhir dari NBI, maka 4, maka 3 tambah 4 sama dengan 7 meter. Dengan kondisi tanah adalah double drainage. Dari double drainage itu adalah bisa dialirkan ke atas ataupun ke bawah. Maka HDR-nya kita memakai rumus H per 2. Apabila single drainage, cuma satu aliran, maka HDR-nya kita sama dengan H saja, tidak usah 2. Karena sini double drainage, maka kita akan memakai rumus H-nya per 2, maka 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Kita ubah 3,5 meter ini ke sentimeter, maka dikalikan 100, 350 cm. Dengan U, tingkat konsolidasinya sampai 90%, dengan waktu U-nya ini sama dengan T 90-54 hari, atau kita ubah ke detik adalah 4665600. Ditanya koefisien konsolidasinya atau CV, maka kita harus mencari dulu faktor waktu, yaitu T. Karena di sini U-nya 90%, maka kita akan memakai rumus T, yaitu 1,781 dikurangi 0,933 log 100 min U. Tapi apabila kurang dari 60, kita bisa memakai yang Pi per 4 itu. Tapi karena kita 60, lebih dari 60, yaitu 90, maka kita memakai yang ini. Maka kita masukkan U-nya 90, log 10 yaitu 1, kali ini yang tetap, kurangi 1781, kurangi 0,933 sama dengan 0,848. Ini adalah nilai faktor waktunya. Terus kita bisa mendapatkan nilai koefisiennya, koefisien konsolidasi, yaitu T 90 sama dengan HDR, yaitu tadi tingginya dipangkatkan 2 dibagi dengan T waktunya. T-nya isi 0,848, udah yang sebelumnya kita cari. HDR-nya yang ini ya, karena kita udah bagi, karena ini double drainage, maka 350 dipangkatkan 2, lalu untuk waktunya adalah 54 hari atau 4665600 detik. Maka kita hitung mendapatkan nilai 0,22265 cm per detik. Untuk yang soal kedua, di sini ada suatu tanah, 3 tanah, yaitu pasir, lempung, dan batuan, tapi kita tinjau hanya sampai lempung saja. Di sini kita harus mencari nilai gamasatnya di pasir. Kenapa gamasat? Karena kita pasir ini di bawah mata air ya, atau mat air di atas ini ya. Maka kita harus mencari gamasatnya. Apabila di atasnya apabila tanah di atas mat ini, kita bisa disebut dengan gamma dye. Tapi karena ini di bawah, maka kita sebut dengan gamasat. Maka kita harus mencari dulu gamasat pasir, yaitu diketahui LL batas cairnya yaitu 60, dengan batas plastisnya adalah 28. Ditanya pertama adalah penurunan tanah, tapi ini di pertengahan penurunan tanahnya yaitu di lempung. Untuk waktunya T90, yaitu U-nya pada U 90% konsolidasi. Untuk yang pertama kita harus mencari gamasat, yaitu rumusnya GS dikali gamma W, gamma water, ditambah dengan angka pori dikali gamma water, dibagi dengan 1 ditambah angka pori. Namun apabila ada lagi tanah di atas mat, di sini kita tinggal tambahkan dengan derajat kejenuhan di sini. Namun kita di sini tidak ada tanah yang di atas mata air itu, maka kita tidak perlu mengkalikan dengan derajat kejenuhan. Kita masukkan 2,7 GS-nya
Sini gamma W-nya adalah 1, kita konversi ke ton. 1 ditambah dengan E, angka porinya adalah 0,6, dikalikan dengan gamma waternya 1 ya kita setelah konversi, lalu dibagi dengan 1 ditambah dengan angka pori 0,6, kita hitung sehingga mendapatkan gamma zat pasir yaitu 2,06 ton per meter. Lalu setelah itu kita mencari tegangan efektif ya di sini dengan rumus 2, ini adalah tebal tanah pasir, dikali dengan gamma zat dikurangi gamma water, karena ini di bawah mat ya, kita harus dikurangi dengan gamma waternya, ditambah dengan 3 dibagi 2, kenapa dibagi 2? Karena kita meninjaunya di tengah-tengah ya, maka 3 dibagi 2 di tengah-tengahnya, dikali dengan gamma zat lempung dikurangi dengan gamma water. Maka kita dapatkan nilainya adalah 3,325. Lalu untuk tambahan tegangan yaitu 15 ton dari gaya luarnya dari 15 ton atau tambahan tegangan. Nah, untuk angka pori lempung, di sini kita mencari konsolidasi hanya tanah lempung saja, karena tanah lempung merupakan butiran halus. Untuk pasir bukan. Jadi kita untuk butiran halus sini kita hanya mencari konsolidasi terhadap penurunan terhadap tanah lempung saja, maka E pada tanah lempung karena sini didefinisikan batas plastis ini bisa didefinisikan sebagai angka pori, maka E sama dengan 28% atau 0,28. Lalu kita mencari CC dengan rumus 0,009 dikali dengan LL dikurangi 10, di mana ini merupakan rumus untuk tanah yang undisturbed ya, di mana undisturbed yang tanah tidak dipengaruhi, namun apabila dipengaruhi ini bukan 0,009 tapi 0,07. Maka kita memakai rumus yang ini, maka 0,009 dikalikan dengan 60 kurangi 10 yaitu 50, kita kalikan sehingga mendapatkan nilai CC 0,45. Nah, untuk di sini diketahui tegangan prakonsolidasi sama dengan 4 ton per meter. Maka tegangan efektif ditambah tambahan tegangan di sini 3,325 ditambah 15 yaitu 18,325. Ini melebihi dengan tegangan prakonsolidasi sehingga kita memakai rumus SC CS kali HC dibagi 1 plus angka pori. HC ini adalah tinggi yang kita tebal yang kita tinjau, log gamma tegangan prakonsolidasi dibagi dengan tegangan efektif ditambah CC dikali dengan tebalnya dibagi 1 ditambah angka pori dikalikan dengan log tegangan efektif ditambah dengan tambahan tegangan dibagi dengan tegangan efektif. Maka kita harus mencari CS dulu. CS ini rumusnya adalah 1/5 CC, maka CC-nya CS-nya adalah 0,45 dibagi 5, dapatkan nilai 0,09. Kita masukkan nilai-nilainya, CS-nya 0,09, HC-nya 1,5. Ini 3 dibagi 2 ya, karena kita meninjau setengahnya dari lempung itu, ketinggiannya 3 dibagi 2, 1,5, dibagi 1 plus 0,28. Ini adalah angka porinya dari plastis itu, batas plastisnya, dikalikan dengan log tegangan prakonsolidasi 4 dibagi dengan tegangan efektif 3,325, lalu ditambahkan dengan 0,45 di sini CC-nya dikali dengan tingginya dibagi 1 ditambah angka pori 0,28 dikalikan dengan log tegangan efektif tambah tambahan tegangan dibagi dengan tegangan efektif. Dari sini kita hitung sehingga mendapatkan nilai SC yaitu 0,399 atau 0,4 meter. Lalu yang kedua adalah soal yang kedua B. Di sini kita harus mencari T pada tingkat konsolidasinya 90% atau U 90%. Dengan rumus T sama dengan faktor waktu T besar dikalikan dengan
H drainage dipangkatkan 2 dibagi dengan koefisien konsolidasi atau CV. Nah, di sini kita mencari T90. Kenapa 90? Karena U-nya adalah U90, karena melebihi 60% seperti yang sebelumnya saya katakan, maka nilainya 1,781 dikurangi 0,93 log 100 kurangi 90. Sehingga 0,848 hasilnya, sama seperti sebelumnya. Untuk H drainage-nya, di sini hanya adalah 3. Karena ini drainage, double drainage, maka mengalirkan aliran ke atas dan ke bawah, kita bagi 2, jadi 1,5 meter, atau kita ubah ke cm dengan kalikan 100, maka 150 cm. Untuk CV-nya diketahui sama seperti nomor 1 ya, soal nomor 1, yaitu 0,022265 cm per detik. Di sini T-nya yaitu 0, kita masukkan yang nilainya T sama dengan 0,848 T faktor waktu dikalikan H drainage dipangkatkan 2, 150 dibagi dengan koefisiennya 0,022265. Maka kita mendapatkan nilai waktunya yaitu 856.946,9388 detik, atau kita ubah ke hari yaitu 9,918, atau kita bulatkan ini menjadi 10 hari. Sehingga waktunya untuk U, waktu konsolidasi 90%, kita membutuhkan waktu 10 hari. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.